barulah potong kuku, barulah potong kumis, barulah rapikan jenggot, barulah. Biar semakin banyak yang dimerdekakan. Rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong. Sorry, dipotong kukunya. Ketika dia bertobat diampuni dosanya, cuman kuku lebih dulu terpisah. Karena itu nanti bisa nalar, maaf, ya, tidak ada faedahnya manfaatnya motongin kuku binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bala dan berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat berjumpa lagi bersama kami yaitu dengan channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini. Dan pada kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memotong kuku dan memangkas rambut bagi orang yang mau berkorban atau sebelum berkorban. Apa hukumnya memotong kuku atau rambut, di mana mungkin kita sering dengar di masyarakat ya, kalau sudah mau berkorban itu rame dibahas tentang larangan memotong kuku ataupun rambut. Sebenarnya apakah hukumnya dalam Islam? Adakah larangan atau perintahnya? Mari sama-sama kita dengar penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum memotong kuku ataupun pangkas rambut sebelum berkurban. Apakah maksud larangan memotong kuku, mencukur bulu bagi orang yang berkurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal bulan sabit Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kemudian kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan potong kuku, jangan potong bulu, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku. Hukum tidak memotong itu sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah ya, sunnah, wajib. Bukan rukun, sunnah. Bukan syarat, bukan wajib. Apa hikmah di balik itu? Kenapa? Apa alasannya? Kalau rambut, bulu, kuku, janggut, kumis tidak dipotong, maka selesai nanti sholat id barulah motong. Setelah dipotong hewan kurban, barulah potong kuku, barulah potong kumis, barulah rapikan jenggot, barulah rapikan rambut. Maknanya apa? Ini terapi dari Nabi SAW. Suasana baru, kuku baru, kumis baru, jenggot baru, rambut baru. Orang kalau habis pangkas itu kan fresh. Selama 10 hari ini kuku bertambah, mulai tumbuh, mulai kacau balau. Setelah memotong, maka dia suasana baru. Ini terapi dari Nabi SAW. Laksanakan sunnah baik. Tapi bagi ada orang yang motong kuku, kurbannya tetap sah karena hukumnya sunnah. Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad bahwasanya tidak memotong kuku bagi orang yang hendak berkorban itu hukumnya sunnah ya, bukan wajib, bukan rukun ataupun syarat-syarat, bukan. Tapi memang tidak memotong kuku ataupun rambut sebelum berkorban itu hukumnya adalah sunnah. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memotong kuku ataupun rambut sebelum berkurban. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Larangan bagi orang yang haji memang jelas di sana, selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena ada di Indonesia, kami hadirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin idza dakhalatil ashr min dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhi, kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban, falyumsik an
sya'rihi wa adfarihi, hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi SAW. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda mazhab Syafi'i, hukumnya menahan diri agar tidak memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkorban waktu masuk bulan hari Dzul Hijjah, hari 1 Dzul Hijjah, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, Bukan wajib, bukan haram kalau ada potong rambut, bukan haram juga. bukan haram kalau ada potong kuku. Ini adalah di negeri kita masyarakat Syafi'i. Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah. Tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi selain dari madhab Syafi'i, selain madhab jumhur, selain madhab Syafi'i dan madhab jumhur, lalu Anda berkata kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kuku, potong kuku. Orang awam langsung ribut, kamu potong rambutnya, wah, ribut, kamu ribut. Kalau Anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram, semua masyarakat ngerti yang demikian itu. Tapi namanya khilaf, ya kami hadirkan sebagai khilaf. Sudahlah, memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda. Berbeda bagi orang yang memotong rambut waktu umroh, waktu haji. Jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda, hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i, memotong tidak haram, hanya disunnahkan kita, bukan hanya sunnah kok, sunnah banyak, disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Agar yang bakal, karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka. Ini riwayat. Sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan, rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu, kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Sebagian mengatakan adalah atasyabbuh, menyerupai dengan orang yang haji. Kalau orang haji kan tidak potong rambut, tidak potong kuku, maka kita pun demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku, tapi tidak wajib. Sudah kukunya tebal begitu, wah, mempertahankan begini, potong saja daripada orang makan sama ada jijik. Nah, jelas ya hukumnya. Nah, kalau ada itu kreatif, Anda pun harus kreatif nanti. Kalau ada tulisan seperti itu, Anda juga yang kreatif buat. Masalah hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan begini, supaya orang tidak bingung. Tapi kalau Anda, gini kaidahnya, jika Anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu, kalau Anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan. Kalau tidak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak benar, tapi Anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari timbal wajah ada lebih kreatif lagi. Sebutkan jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku, tapi untuk tidak motong adalah sunnah. Sebagian mengatakan haram motong. Anda terangkan, jadi orang punya wawasan. Jangan disebar ke sana kemari hanya satu model saja, sehingga di kampung berantem. Tidak mustahil, itu bakal ribut juga di sebagian tempat. Bijak di dalam memberikan fatwa itu penting. Anda harus tahu pendapat ulama dari mana, kemudian masyarakat yang akan Anda beritahu itu masyarakat seperti apa. Itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama. Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memotong kuku sebelum berkurban. Bahwasanya kita bermazhab Syafi'i, memotong kuku atau menahan memotong kuku dan juga mencukur rambut sebelum berkurban itu adalah sunnah. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memotong kuku dan juga rambut sebelum berkurban. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Bagaimana tentang potong kuku dan rambut? Apakah benar hadis yang mengatakan kalau kita berkurban kita tidak boleh memotong kuku? Ini banyak sekali beredar ya di media sosial belakangan ini. Baik, saya jawab dulu yang kedua ya. Kedua dulu digantian dengan yang lain dulu ya. Baik, yang kedua, larangan tentang memotong kuku dan rambut. Anda bisa temukan di hadis Muslim nomor hadis 1977, bab yang ke-39, halaman 152, jilid yang ke-7. Terbitan Syarah An-Nawawi, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2004,
harganya 450.000. Belinya di PT Wadi Jalan Pramuka ya. Baik. Insyaallah. Hadisnya dari Ibnu Musayyab, berasal dari Ummu Salamah dari Nabi. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai kepada beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, perhatikan kalimatnya, idza ahalla hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'an. Jika Anda telah mendapati awal Dzulhijjah dan diantara Anda berkeinginan untuk menyembelih hewan korban, ya maksudnya mau berkorban, fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali memotong, menyentuh kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Ini sunnah yang pertama. Jadi mohon izin, ini langsung ke bahasan berikutnya. Terima kasih mengantarkan. Kalau ada di antara kita sudah berniat korban, ya di awal-awal Dzulhijjah ini, kapan awal-awal ini? Di babnya disebutkan oleh Imam Muslim, ya bab, awas hati-hati, ya idza dakhala ashru Dzulhijjah, kalau sudah masuk kepada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan awal 10 pertama. Kalau tanggal 1 termasuk 10 pertama? Tanggal 2? Tanggal 3? Maka memahami hadis ini efektif berlaku jika di tanggal yang bersangkutan ya ada orang yang sudah berniat, maka efektif hukumnya berlaku pada saat itu. Misal, saya mau korban, sudah niat, uang ada, kemudian ingin saya korban, ya kan? Sudah niat, uangnya ada, dari sejak tanggal 1, maka hukum tidak memotong kuku dan rambut berlaku efektif tanggal 1. Oh, oke. Baik. Kalau saya baru terfikir tanggal 5 besok, uang baru ada, baru berniat, maka tanggal 5 baru berlaku efektif hukumnya. Ya, tidak sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya, maaf ya, uangnya baru ada tanggal 7, tapi niat dari sekarang. Uang sudah ada misalnya, uang sudah ada, tapi belum dipegang, maka sejak diniatkan di situ amalan berlaku. Karena hukum amal berlaku pada niat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ya. Maka apa faedahnya larangan memotong kuku dan rambut ini? Ya, para ulama menafsirkan larangan ini ditujukan memberikan keistimewaan sekiranya Allah berkenan mengampuni dosa orang bersangkutan dari helai rambut yang paling atas sampai ujung kukunya. Diminta untuk tidak dipotong dulu, khawatirnya nanti saat Anda potong terpisah dari sini, belum diistighfari itu. Jadi ketika Allah ampuni dosanya, terpisah bagian dari tubuh kita, dia menjadi saksi di akhirat. Kan mulut dikunci kan saat di akhirat nanti. Surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti mulut akan dikunci, tangan yang bersaksi, kaki bicara, dan tempat-tempat ini akan bicara. Akan bicara. Khawatirnya pernah tangan ini berlaku sesuatu yang salah, tulis tentang keburukan orang walaupun beberapa kalimat, gak nyangka ya dia, ketika Anda bilang gak nyangka, itu sedang nyangka, tulis. Tangan jadi saksi. Sebelum diistighfari, dipotong kukunya. Ketika dia bertobat, diampuni dosanya, cuman kuku lebih dulu terpisah. Karena itu nanti minimal ada 2 golongan yang oleh Allah saat dihisab itu ditutup oleh Allah. Penduduk langit dan bumi tidak tahu, antara dia dengan Allah saja. Ya. 1, orang-orang yang tadi sudah beristighfar, tapi tempatnya masih menjadi bagian dari saksinya, dibuka oleh Allah. Tempat itu akan bicara, cuma disekat. Ya, kamu dosa sudah terampuni. Ini cuma untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menutup semua dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang gemar menutupi aib orang lain. Aib orang ditutup, maka Anda pun akan ditutup oleh Allah saat di akhirat nanti. Yang lain tidak, semua akan dibuka. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ingat, yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu berlaku hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Anda potong pun Anda tidak dosa, cuma kehilangan pahala kebaikan di situ. Yang kedua, yang dimaksudkan bukan hewannya tapi orangnya. Ya, sering tersebar di masyarakat ada informasi yang dilarang potong itu hewannya, bukan orangnya. Ini kesalahan tersebar di masyarakat menjadi kaprah, ya, dan cuma di Indonesia saja, negara lain nggak ada, cuma di Indonesia. Karena ada kesalahan terjemah. Pernah ada orang salah menerjemahkan ringkasan Sahih Muslim, ya, ada versi bahasa Indonesianya halaman 899 posisi paling kanan, bab yang ke-10 tentang Kitabul Qurban. Ya, Kitab Qurban. Disebutkan di situ halaman 899. Jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin menyembelih, maka dilarang memotong kuku dan bulu yang melekat pada binatang korban. Dari situ tersebar dan fatal akibatnya. Semua di kitab hadisnya bukan hewannya, maaf, tapi orangnya. Okay. Pertama, asbabul wurud hadis ini
disampaikan, maaf, ketika sahabat masuk ke kamar mandi menjelang Idul Adha itu sedang cukur-cukur, bersih-bersih, ada yang cukur kumis, ada yang bulu ketiak, macam-macam. Dilaporkan pada Ibnu Musayyib, kata beliau, inilah hadza haditsun qad nusiya wa turika, ini hadis yang sudah banyak dilupakan sehingga hukumnya ditinggalkan. Maka ini sebab pertama kenapa hadis itu muncul ya, jadi bukan binatang tapi kepada orangnya. Yang ketiga, secara nalar, maaf ya, tidak ada faedahnya, manfaatnya motongin kuku binatang. Ada yang pernah motong kuku sapi? Begitu dipegang kakinya sudah nendang begini gitu kan. Jadi kalau Anda berkorban silahkan dimulai dari sekarang gitu kan, mumpung masih ingat, nanti tidak memotong kuku dan rambut sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Ingat, bukan sampai tanggal 10 tapi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, nanti setelah Anda selesai, kapan hewan kurban disembelih, kalau tidak tahu tanyakan, kalau tidak menyaksikan tanyakan kapan hewan saya disembelih. Setelah selesai, hadis Abu Dawud nomor hadis 2797, Anda menghadap kiblat, berdoa di situ mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya sampai akhir, dan di situ memohon ampunan kepada Allah, dan semoga Allah berkenan mengampuni dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku di kaki. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum memotong kuku ya, dan juga rambut sebelum berkurban. Jadi intinya dari Ustadz-Ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini menjelaskan bahwasanya tidak memotong kuku itu adalah sunnah ya. Artinya kalaupun sudah terlanjur memotong kuku ya, tetap saja masih boleh berkorban ya. Artinya kan sebagian beranggapan kalau sudah memotong kuku ataupun memotong rambut sudah tidak sah korbannya. Bukan begitu ya, tetapi cuman kehilangan fadilah sunnahnya. Kalau untuk kurbannya tetap sah dan tetap diperbolehkan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz-Ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang mau diskusi, silahkan berdiskusi di kolom komentar dengan diskusi yang baik. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.